Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dalam mata kuliah pendidikan anak dengan hambatan penglihatan. Ini adalah pertemuan ke-13. Seperti yang nampak pada slide ini, materi ke-13 ini akan membahas tentang konsep dan praktik program kebutuhan khusus bagi anak dengan hambatan penglihatan. Materi ini cukup banyak sebetulnya, tapi kita akan diskusikan dengan cara yang sesingkat mungkin, sesederhana mungkin, tapi mudah-mudahan tetap bisa dipahami. Jadi, kita lanjut ke slide yang kedua. Dalam layanan pendidikan anak dengan hambatan penglihatan, program kebutuhan khusus yang dikembangkan adalah orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi, atau biasa disingkat dengan OMSK. Tapi dalam pembahasan kali ini, di samping membahas OMSK, kita juga akan mencoba mulai mengenal tentang huruf Braille yang biasa digunakan untuk proses baca tulis bagi anak yang tidak mempunyai penglihatan sama sekali. Mari kita lanjut ke slide yang ketiga. Pertama-tama kita akan coba diskusikan dan pahami dulu apa itu konsep orientasi. Jadi kalau dijelaskan secara terminologi, orientasi dalam hal ini adalah proses penggunaan indera-indera yang masih berfungsi untuk menentukan posisi diri dan hubungannya dengan objek-objek yang ada dalam lingkungannya. Untuk anak dengan hambatan penglihatan, dalam proses menentukan diri dengan hubungannya yang ada di lingkungan, bukan perkara mudah. Karena dia kehilangan penglihatan sehingga ini menjadi tuntutan yang harus dipelajari secara khusus. Tidak serta-merta bisa dilakukan dengan cepat. Beda dengan anak yang tidak mengalami hambatan penglihatan. Konsep untuk menentukan posisi diri dan hubungan dengan objek-objek yang ada di lingkungan ini bisa dengan mudah dilakukan bagi anak yang tidak mengalami hambatan penglihatan. Karena hanya dengan melihat apa yang ada di sekelilingnya, dia akan bisa menempatkan posisi dirinya dengan baik begitu. Jadi konsep orientasi di sini sebenarnya ada di situ. Maka kita akan coba diskusikan lebih lanjut lagi bagaimana cara kita mengembangkan keterampilan OMSK ini pada anak dengan hambatan penglihatan. Di slide berikutnya kita akan belajar dulu tentang citra tubuh. Jadi dalam orientasi ada yang namanya body image atau citra tubuh. Yang dimaksud di sini adalah kesadaran pengetahuan tentang bagian tubuh, fungsi-fungsi bagian tubuh, nama bagian tubuh, dan hubungannya antara bagian tubuh yang satu dengan yang lainnya. Memang anak usia dini pasti harus belajar hal-hal seperti ini. Kalau tidak mengalami hambatan penglihatan biasanya akan mudah anak belajar untuk mengenali citra tubuh ini. Tapi anak dengan hambatan penglihatan biasanya butuh latihan tersendiri, butuh beberapa tahap untuk bisa mengenal citra tubuh dirinya itu dengan baik dan benar. Jadi langkah pertama itu adalah biasanya dalam proses orientasi adalah bagaimana mengenalkan konsep body image ini. Lanjut kepada slide berikutnya. Prinsip orientasi itu sebenarnya ada 3, yaitu where am I, where is my objective, and how do I get there. Jadi ini sebenarnya sederhana. Setiap kali kita baru bangun tidur pun bagi orang yang melihat, sebenarnya kita melakukan proses prinsip ini sudah otomatis. Baru bangun tidur nih, gitu kan. Kita sebenarnya sudah mulai membayangkan itu. Saya ada di mana? Oh, saya masih di rumah, baru bangun tidur misalkan. Nah, where is my objective? Hari ini saya harus kemana aja ya? Oh, misalkan harus kuliah, kebayang tuh. Harus kuliah hari ini seharian, bla 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 bla, dan lain sebagainya. Kemudian, how do I get there? Bagaimana saya supaya bisa dari rumah ini sampai ke kampus untuk kuliah? Jika memang kuliahnya di kampus ya. Kalau kuliahnya online kan bisa stay di rumah sebetulnya. Jadi, prinsip-prinsip OM seperti ini ya, orientasi seperti ini sudah otomatis berlaku buat kita yang melihat ini tidak ada masalah. Tapi tidak bagi anak yang mengalami hambatan penglihatan. Untuk menemukan 3 prinsip ini saja sebenarnya sulit. Ya kadang-kadang saya sering bercanda nih. Kalau kita proses kesasar nih, nggak tahu arah, ada 3 level sebetulnya yang menentukan tingkat keparahan kita kesasarnya seperti apa. Kalau kita kesasar tapi masih tahu di mana kita berada dan di mana tujuan kita, pertanyaannya tuh gampang. Misalkan
saya ada di Kebon Jeruk. Tujuan saya adalah Rawamangun, Universitas Negeri Jakarta. Tapi saya tidak tahu jalannya. Maka kalau ketemu orang kita akan bertanyanya adalah, Pak, jalan mana untuk menuju Rawamangun ke UNJ? Masih mending tuh, berarti level kesasar paling rendah. Yang kedua, level kesasar yang lebih parah adalah kita tahu ada di Kebon Jeruk misalkan. Kita pengen ke UNJ di Rawamangun. Kita tidak tahu jalannya, kita juga tidak tahu Rawamangun itu di sebelah mana. Pasti pertanyaannya akan, Pak, ke UNJ lewat jalan mana ya? UNJ itu ada di sebelah mana ya? Nah, itu pertanyaannya harus double. Nah, ada level kesasar yang paling hina ini. Level yang paling parah. Kita sendiri nggak tahu di mana kita berada. Nah, pertanyaannya kan nggak lucu jadinya. Pak, saya ada di mana ya? Nah, kan itu sudah paling hina ini level kesasar. Nah, anak dengan hambatan penglihatan biasanya untuk menentukan di mana dia berada pun kadang-kadang butuh waktu. Karena kalau berpindah tempat saja bukan di tempat yang biasanya, dia membutuhkan waktu untuk mengorientasi dirinya dengan lingkungan di mana dia berada. Jadi prinsip OM itu sebenarnya 3 itu ya. Kita lanjut pada slide berikutnya. Bagaimana lalu proses orientasi dan mobilitas? Proses orientasi dan mobilitas biasanya dimulai dengan proses yang namanya persepsi, yaitu proses asimilasi data dari lingkungan yang diperoleh melalui indera-indera yang masih berfungsi seperti penciuman, pendengaran, perabaan, persepsi kinestetis, atau mungkin masih mempunyai siap penglihatan. Tentunya kalau yang masih mempunyai siap penglihatan sangat berharga sekali informasi untuk membangun persepsi ini. Jadi proses pertama dari orientasi adalah kemampuan persepsi. Yang kedua adalah menganalisis. Menganalisis ini adalah proses pengorganisasian data yang diterima ke dalam beberapa kategori berdasarkan ketetapannya. Keterkaitannya dengan proses pengenalannya atau keterkenalannya, sumbernya, jenisnya, dan intensitas terkait dengan yang informasi yang kita miliki itu. Jadi intensitas sensoris ini sangat penting juga untuk mengetahui bagaimana kita bisa menganalisis data-data yang terkait dengan di mana lingkungan kita berada. Yang berikutnya prosesnya adalah melakukan seleksi. Memilih mana informasi yang bisa bermanfaat dan penting untuk kita, mana yang harus diabaikan sehingga kita bisa mengenali dan mengorientasi lingkungan dengan baik. Yang keempat adalah perencanaan, di mana kita merencanakan tindakan yang akan dilakukan berdasarkan hasil seleksi tadi. Jadi hasil seleksi sensoris yang tadi dilakukan itu sangat relevan untuk menggambarkan situasi lingkungan di mana kita berada. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah eksekusinya atau pelaksanaannya, di mana proses melaksanakan ini berdasarkan hasil perencanaan yang tadi sudah kita buat. Itu rangkaian proses orientasi yang biasa dilakukan oleh setiap orang. Dan ini sebenarnya sederhana dan simpel bagi orang yang masih mempunyai penglihatan. Tidak demikian jika orang sudah kehilangan penglihatannya. Proses orientasi ini menjadi sangat rumit karena tidak mempunyai penglihatan dan harus melibatkan, mengoptimalkan indera-indera lain yang masih berfungsi. Komponen OM sendiri ada banyak, kita diskusikan secara sederhana saja di sini. Yang pertama, komponen OM ini, komponen orientasi yang saya maksud adalah, pertama adalah landmark, yaitu ciri medan. Merupakan benda, suara, bau, suhu, atau petunjuk tertaktual yang sudah dikenal, mudah ditemukan, menetap, dan telah diketahui sebelumnya, serta memiliki lokasi yang permanen di suatu lingkungan. Kalau Jakarta landmark utamanya Monas pastinya. Karena orang sudah mengenal Monas sebagai landmark utama kota Jakarta. Menetap itu. Sulit untuk bisa memindahkan Monas dari Jakarta. Walaupun ibu kotanya dipindahkan, Monasnya kayaknya nggak mungkin dibawa begitu ya. Jadi Monas itu merupakan ciri atau landmark, ciri medan yang paling identik dengan kota Jakarta. Yang berikutnya adalah clue atau petunjuk. Itu berupa setiap rangsangan suara, bau, perabaan, atau rangsangan kinestetis atau visual yang mempengaruhi keinderaan yang dapat segera memberikan informasi kepada kita untuk menentukan posisi diri kita kaitannya dengan lingkungan di mana kita berada.
Nah, ini sifatnya kadang-kadang berubah-ubah, tapi ada bau yang khas. Kalau deket tukang gorengan kan bau wangi gorengan, begitu ya. Kalau deket got, bau got, begitu. Jadi di petunjuk-petunjuk seperti ini yang dimaksud dengan clue. Yang berikutnya adalah indoor numbering system. Jadi kalau seperti di hotel itu kan ada penomoran-penomoran ruang, itu sangat penting buat mengorientasi. Karena kalau kita tidak tahu nomor-nomor ruangannya, nomor-nomor kamarnya, kita tidak akan tahu kamar mana yang sudah kita pesan untuk kita menginap. Jadi indoor numbering system ini mempunyai aturan tersendiri sehingga untuk bisa menemukannya bisa lebih mudah. Yang berikutnya adalah measurement atau pengukuran. Tindakan atau proses mengukur ini merupakan keterampilan untuk menentukan suatu dimensi secara pasti. Atau kira-kira dari suatu benda itu ukurannya pasti berbeda-beda dan menggunakan skala ukur yang berbeda-beda. Menggunakan alat ukurnya juga berbeda-beda, tapi skala ukur ini panjang, misalkan dari mulai meter, kilometer, ada yang menggunakan mil, kemudian berat, umumnya menggunakan kilogram, begitu ya. Ini penting bagi kita untuk bisa mengorientasi lingkungan kita. Yang kelima adalah compass direction atau arah mata angin. Dari mulai arah mata angin dasar yang 4, barat, utara, timur dan selatan. Kemudian compass direction yang 8 arah mata angin, barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, dan barat daya. Ini sangat penting dalam menentukan konsep diri kita dengan lingkungan kita. Yang terakhir adalah self familiarization atau bagaimana kita mengakrabkan diri dengan lingkungan kita. Jadi proses orientasi yang komponen orientasi yang terakhir adalah self familiarization. Artinya pelajaran khusus di mana kita harus bisa terbiasa dan familiar dengan apa-apa yang ada di sekitar kita. Saya kira di video pertama untuk pertemuan ke-13 ini saya akhiri dulu. Kita akan lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih untuk sementara demikian. Kita lanjutkan pembahasannya di video yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.